Nah, ini. Misalnya, Bapak Ibu punya 2 kuota formasi. Entah itu sisa formasi tahun 2021 ditambah 2022. Bapak Ibu punya 2 formasi misalnya. 2 formasi itu saat ini itu terkunci di sekolah A. Terkunci di sekolah A. Tapi sekolah A itu tidak ada guru yang lulus passing grade. Guru yang lulus passing grade justru ada di sekolah B dan sekolah C. Tapi ternyata Bapak Ibu tidak buka formasi di sekolah B dan sekolah C. Kalau tahun 2021, guru yang ada di sekolah B dan sekolah C itu pasti akan pindah ke sekolah A. Lalu guru yang ada di sekolah A menunggu garis tangan apakah dia bisa diterima di sekolah B. Kalau kepala sekolahnya menerima, atau justru kepala sekolah di sekolah B ngambil honorer baru, kan bisa saja. Yang kita lakukan di tahun 2022 ini adalah nanti di des nanti adalah ya kita akan memindahkan formasi pertama ke sekolah B. Terus formasi yang kedua kita pindahkan ke sekolah C. Sehingga nanti guru-guru yang ada yang lulus passing grade sekolah B dan sekolah C tinggal diangkat di sekolahnya masing-masing. Itu tadi yang Bapak dari Kalimantan ya. Bapak bertanya, nggak usah dites lagi. Nah, inilah maksud dari Permenpan tahun 2020. Guru lulus passing grade itu sebetulnya sudah melampaui nilai ambang batas. Kami itu maksudnya Dikbud, Kemenpan, BKN, semua Pansel ya, Panselnas itu sudah sepakat mereka tidak perlu lagi dites karena mereka sebetulnya sudah memiliki kognisi yang lebih tinggi dibanding nilai ambang batas. Tinggal penempatannya saja. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu koordinasi di des nanti dengan tim teknis, tinggal memindahkan formasi dan tinggal mengangkat guru yang lulus passing grade yang ada di sekolah B dan sekolah C. Ya tetap, kan ini ada pertanyaan. Kemarin buka formasi di sekolah A karena kebutuhan guru, nggak ada yang lulus. Terus formasinya dipindah ke sekolah B, berarti sekolah A tetap kekurangan guru. Lah kan Bapak Ibu kemarin saya minta 1 juta cuman ngusulin 500.000. Artinya yang Bapak Ibu usulkan kemarin kan memang tidak sesuai, belum memenuhi kebutuhan seluruh sekolah. Ya, apakah tetap kosong? Ya tetap kosong sekarang. Nanti di des tinggal dibahas, mau nambah atau enggak. Nambah, oke. Ini harusnya Kemenpan sudah tutup formasi saat ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau tambah, ketika di des nanti, tim Kemenpan sudah berbaik hati akan membuka aplikasi jika Bapak Ibu ingin menambah. Jika tidak, ya sudah, kita tinggal ngomongin penempatannya saja, distribusinya saja. Next slide. Saya berikan lagi ini apa? Gambaran ya. Ini yang tertera di Permenpan dan nanti akan tertuang juga di Kepdirjen, Kepmendikbud dan Kepdirjen. Kita lihat sekolah A. Perhatikan sekolah A. Itu yang kotak-kotak di atas itu ceritanya kebutuhan guru.
kebutuhan guru menurut 24 jam, menurut Permendikbud 16, beban kerja, ya, kotak-kotak itu ada kebutuhan. Yang hijau itu guru ASN. Kita udah nggak otak-atik lagi yang hijau. Yang kuning itu ada guru non ASN. Yang biru ceritanya itu guru non ASN yang lulus passing grade tahun 2021. Perhatikan sekolah A. Kalau kita lihat jumlah guru dengan jumlah kebutuhan, sekolah A ini ceritanya kelebihan guru. Kelebihan guru jika guru non ASN-nya dihitung. Jika guru non ASN-nya dihitung. Tapi dia kekurangan guru jika hanya dilihat guru ASN-nya saja. Tapi kalau guru non ASN-nya dihitung, dia kelebihan guru. Saya yakin banyak ini. Sudah? Ada guru lulus passing grade di sekolah A. ASN-nya cuma 2, hijaunya cuma 2, kebutuhannya ada 4, kotaknya ada 4. Maka yang akan kita lakukan di DES nanti adalah enter, memindahkan formasi, menempatkan guru yang biru tadi lulus passing grade agar ditempatkan di sekolahnya, sehingga nanti guru lulus passing grade di sekolah A akan menjadi guru ASN, warnanya akan menjadi hijau. Jadi sekolah A nanti punya 3 guru ASN dari 4 kebutuhan. Guru non ASN-nya nggak saya urus di sini ya. Ini yang kita bicarakan di sini, tahap 1 ini adalah passing grade dulu. Passing grade dulu. Untuk B, perhatikan sekolah B. Ceritanya dibutuhkan guru IPA misalnya. Guru IPA di sekolah B ada 3, kebutuhannya 3. Tapi sudah ada 2 guru ASN, sudah ada 2 guru yang berwarna hijau. Oke ya, ada 2 guru warna hijau. Kebutuhannya 3, berarti kan 1 kebutuhan lagi bisa diangkat dari guru yang lulus passing grade. Tapi ternyata guru yang lulus passing grade di sekolah B itu ada 2 guru IPA-nya. Warna biru ini ada 2. Maka apa yang akan kita lakukan di DES nanti? Pertama, enter, kebutuhan 1 akan ditempatkan akan diperuntukkan bagi guru passing grade IPA yang nilainya lebih tinggi. Yang nilainya lebih tinggi, itu yang kita utamakan. Kebutuhannya taruh di individu yang nilainya lebih tinggi. Terus satu lagi gimana? Yang guru lulus passing grade, tapi nggak ada kebutuhan di sekolahnya. Warna biru ini. Enter, kita taruh dulu di keranjang. Ya, enggak. Kita taruh dulu di keranjang. Ini kalau bahasa cloud ini, bahasanya orang sistem ini. Orang IT itu ngomongnya cloud. Saya bicara keranjang, itu aja dulu. Kita taruh dulu di keranjang. Lalu kita lihat sekolah C. Kejadiannya sama. Kebutuhannya 3, sudah ada 2 guru ASN. Enter. Kita berikan formasi ke individu yang memiliki nilai lebih tinggi. Lalu orang kedua kita masukkan ke keranjang. Oke. Kita punya 2 keranjang. Kita punya 2 orang dalam 1 keranjang. Lalu kita lihat sekolah lain ada yang kekurangan guru IPA apa enggak? Sekolah lain ada yang kekurangan guru IPA atau tidak? Dalam daerahnya, masing-masing daerah ya,
masing-masing daerah Bapak Ibu. Di masing-masing daerah Bapak Ibu, oke? Lalu kita urutkan mana yang tertinggi. Nah, yang tertinggi yang ini peringkat 1, ini ada peringkat 2 di dalam keranjang. Yang peringkat 1 akan kita berikan ke sekolah yang memiliki kebutuhan guru yang lebih sedikit. Memiliki kebutuhan guru yang lebih sedikit. Lebih sedikit kenapa? Kita lihat sekolah yang kebutuhan guru tadi yang di atas. Kebutuhannya 5. Kebutuhannya 5, orangnya 4. Berarti kan rasionya, keberadaannya kan 4/5. Itu kekurangan gurunya kan berarti kan sedikit. Rasio kekurangan gurunya sedikit. Bandingkan dengan yang bawah. Bandingkan dengan yang bawah. Kebutuhannya 5, adanya 2. Berarti kan kekurangannya 3/5. Berarti kekurangannya lebih banyak. Sistem Dapodik tidak memiliki data geografis. Dia cuma punya rasio antara kebutuhan dengan keberadaan guru. Geospasial kita belum meletakkan geospasial yang ada di Dapodik. Kami berasumsi guru yang rasio kekurangannya sedikit 1/5 itu biasanya lebih mendekati kota administratif dibandingkan dengan rasio yang kekurangannya banyak 3/5. Sehingga kami membuat draft. Sekali lagi, membuat draft. Urutan pertama kita taruh ke sekolah yang lebih mendekati kota, asumsinya kekurangannya lebih sedikit. Enter. Lalu orang yang kedua yang nilainya lebih rendah kita taruh ke daerah yang lebih ujung. Untuk K2 dan negeri, untuk K2 dan honor negeri. Sekali lagi saya bilang untuk K2 dan honor negeri. Tadi passing grade ada 4 kan? K2, honor negeri, PPG, dan swasta. Untuk K2 dan honor negeri, kita tempatkan dulu pada aglomerasi kota. Dengan cara melihat perhitungan, rasio perhitungan, itu yang lebih kecil, asumsi kami, itu berarti yang lebih mendekati kota. Nah, tadi saya bilang draft. Kenapa saya bilang draft? Jika Bapak Ibu masih memiliki formasi, Bapak Ibu masih punya hak. Sekali lagi, Bapak Ibu masih punya hak untuk menukar orang pertama tadi yang ada di keranjang tadi. Ini baiknya orang pertama jangan ada di sekolah yang atas. Orang kedua taruhnya jangan yang di bawah, tapi kita tukar. Misalnya masukan dari Bapak Ibu, orang keduanya di atas, orang pertamanya justru yang ke bawah. Kenapa? Karena mungkin Bapak Ibu lebih memiliki pertimbangan keluarganya ada yang di sana. Oh, yang ini perempuan, yang ini laki-laki, yang laki-laki aja. Itu terserah dari pemerintah daerah. Tapi kita di DES itu kita sudah punya draft. Siapa kemana? Untuk menukar, melukir, merotasi orang yang kita buat draft ini tadi, tetap Bapak Ibu punya